Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Laga uji coba Arsenal ditahan imbang FC Nuremberg 1-1. Arsenal melakoni pertandingan uji coba menghadapi klub kasta kedua Jerman, Nuremberg. Laga berlangsung di Max Morlock Stadium Jumat 14 Juli 2023, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Mikel Arteta memainkan beberapa pemain intinya sejak awal pertandingan. Gol pun tercipta ketika laga baru berjalan 7 menit lewat aksi Bukayo Saka. Nuremberg baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-62 lewat aksi Kanji Okunuki. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Arsenal akan melanjutkan uji coba pramusim pada 20 Juli 2023. Meriam London terbang ke Amerika Serikat demi menghadapi MLS All-Star. Juventus mundur dari proyek European Super League. Rencana mundurnya Juventus dari European Super League sudah mencuat sejak 6 Juni 2023. Klub asal Turin itu baru menyatakan sikap resmi pengunduran diri pada Jumat 14 Juli. Pengunduran diri Juventus dilakukan setelah berdiskusi dengan dua klub lainnya yang menggagas European Super League, Real Madrid dan Barcelona. Bianconeri merasa ada ketidakcocokan terkait pembentukan proyek tersebut. Pengunduran diri Juventus membuat Real Madrid dan Barcelona menjadi dua klub terakhir yang masih memperjuangkan European Super League. Proyek ini sedianya melibatkan 12 klub pada April 2021, namun banyak yang mundur setelah ditentang supporter dan UEFA. Agen bantah Donnarumma bakal hengkang dari PSG. Sempat muncul kabar bahwa Donnarumma bakal meninggalkan PSG musim panas ini. Donnarumma dan PSG disebut-sebut sama-sama ingin berpisah. PSG digosipkan merasa Donnarumma gagal memberikan performa terbaik sejak didatangkan 2 musim lalu. Sementara Donnarumma dilaporkan merasa Les Parisiens terlalu sering berganti pelatih dan manajemen hingga membuatnya tak nyaman. Namun kabar bakal hengkangnya Donnarumma dari PSG ini dibantah agen sang pemain Enzo Raiola. Ia menegaskan Donnarumma masih masuk rencana dari pelatih anyar PSG Luis Enrique. Raiola juga menegaskan hubungan Donnarumma dengan para direksi klub sangat baik. Para petinggi PSG tak ada niatan untuk melepas kiper 24 tahun tersebut. AC Milan resmi rekrut Pulisic dari Chelsea. AC Milan resmi mengumumkan merekrut Christian Pulisic melalui situs resmi klub Jumat 14 Juli 2023 dini hari. Sayap asal Amerika Serikat itu didatangkan dari Chelsea. Pulisic mendapat kontrak jangka panjang di Milan selama 4 musim hingga 2027. Ia juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 1 musim sampai 2028. Pulisic bakal mengenakan nomor punggung 11 di Milan. Pihak Milan tak mengungkap nilai transfer dari pemain 24 tahun tersebut. Meski demikian, beberapa media Italia menyebut Il Diavolo harus mengeluarkan dana 20 juta euro untuk menebus Pulisic dari Chelsea. Darwin Núñez pakai nomor 9 Liverpool musim depan. Musim baru berarti nomor punggung baru juga untuk penyerang Liverpool Darwin Núñez. Pria Uruguay itu akan mengenakan nomor punggung 9. Nomor tersebut kosong setelah Roberto Firmino yang mengenakannya sejak 2017 meninggalkan Liverpool karena kontraknya habis. Núñez yang sebelumnya memakai nomor 27 itu pun akhirnya mengambil nomor tersebut. Dengan nomor barunya itu, Núñez berharap bisa mengikuti jejak para pendahulunya yang sukses. Henderson naik gaji 5 kali lipat jika gabung Al-Ettifaq. Masa depan Henderson lagi dispekulasikan setelah Al-Ettifaq yang dilatih ex-kapten Liverpool Steven Gerrard tertarik merekrutnya. Dikutip Daily Mail, Henderson kabarnya akan mendapatkan gaji sekitar 700.000 pound sterling per pekan atau sekitar 13,6 miliar rupiah. Jumlah itu lebih banyak 5 kali lipat dari totalan gaji bersih Henderson di Liverpool, sekitar 140.000 pound sterling per pekan. Lebih menarik untuk Henderson, dia mendapat gaji bersih tanpa potongan pajak
nurut aturan pemerintah Arab Saudi. Paul Pogba dapat tawaran 2 triliun rupiah usai aksi 161 menit. Bersama Juventus musim lalu, Paul Pogba lebih banyak absen karena cedera. Tetapi musim panas ini, Pogba tetap dapat tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi. Pada awalnya, klub Arab Saudi itu menawari Pogba 85 juta pound sterling selama 3 tahun. Setelah ditolak pemain bersangkutan, tawaran naik lagi sampai 128 juta pound sterling alias sekitar 2,49 triliun rupiah. Sejauh ini dilansir dari informasi tersebut, Paul Pogba belum bilang mau hengkang dari Juventus. Tetapi absennya Juve dari kompetisi antar klub Eropa musim ini diduga bisa mempengaruhi keputusannya nanti. Pochettino ajak Mudryk bicara dari hati ke hati. Mikel Mudryk dilabeli pemain baru Chelsea tergagal musim lalu. Dalam laporan Daily Star dari sumber terpercaya, manajer baru Chelsea Mauricio Pochettino mengadakan sesi pembicaraan privat dengan Mikel Mudryk. Pochettino diketahui akan memoles Mudryk untuk segera beradaptasi dengan permainan Liga Inggris. Dele Alli sempat pertimbangkan pensiun di usia 24 tahun. Dalam wawancara dengan Gary Neville di The Overlake, Ali mengungkap soal trauma masa kecilnya. Trauma tersebut ia yakini sebagai akar dari semua permasalahannya, yang salah satunya berujung ketergantungan kepada obat tidur. Itu kemudian berdampak terhadap karir Ali sebagai pesepak bola profesional. Sempat digadang-gadang sebagai bintang masa depan Inggris, Ali justru merosot dalam beberapa musim terakhir. Salah satu momen signifikan dalam pergulatannya dengan persoalan kesehatan mental adalah ketika mempertimbangkan pensiun di usia 24 tahun. Itu terjadi saat Ali masih berseragam Tottenham pada 2019-2020. Jadi buruan dua raksasa Eropa, Dusan Vlahovic akhirnya tentukan satu pilihan. Dusan Vlahovic akhirnya sudah menentukan klub mana yang akan ia perkuat pada musim 2023-2024. Dalam laporan Metro, Vlahovic dikabarkan lebih memilih untuk bergabung dengan PSG daripada Chelsea. Laporan tersebut kemudian mengklaim bahwa Vlahovic sekarang menunggu PSG untuk mengajukan penawaran pertama mereka ke Juventus. Masih punya kontrak 1 tahun, Leonardo Bonucci diusir Juventus. Keputusan menghebohkan dibuat Juventus dengan mengusir sang kapten Leonardo Bonucci dari tim. Padahal kontrak pemain bernomor punggung 19 itu bersama Juventus masih tersisa sampai Juni 2024. Hal tersebut dikabarkan oleh Direktur Teknik Juventus yang baru, Cristiano Guintoli. Juventus memaksa Bonucci untuk mencari klub lain dan jabatan kapten akan diserahkan kepada Danilo. Dengan demikian, keinginan Bonucci bisa memainkan kompetisi 2023-2024 sebagai musim terakhirnya sebagai pemain Juventus kini kandas. Masa depan Adama Traoré semakin tak menentu. Gelandang Wolverhampton, Adama Traoré masa depannya kini makin tak menentu setelah kontraknya dengan Wolves habis akhir musim ini. Sebenarnya Traoré sendiri sempat dibidik oleh AC Milan, terutama karena status Traoré sebagai agen bebas. Akan tetapi akhirnya Milan mengurungkan niat mereka untuk merekrut Traoré setelah melihat gaya bermain sang gelandang yang dinilai tak cocok dengan skema permainan mereka. Untuk saat ini sendiri, Adama Traoré beserta dengan agennya berusaha keras untuk mencari klub baru yang mau menggunakan jasanya. Manchester City tolak tawaran PSG untuk angkut Bernardo Silva. Manchester City dengan tegas telah menolak tawaran PSG untuk memboyong salah satu pemainnya yaitu Bernardo Silva. Kabar ini dilaporkan oleh The Daily Record di mana dalam laporan tersebut diketahui apabila penawaran pertama PSG untuk mendapatkan jasa Silva telah ditolak oleh pihak Manchester City. Manchester City sangat berharap apabila Silva tetap bertahan di skuad mereka. Keinginan City adalah untuk memperpanjang kontrak Silva yang akan selesai pada tahun 2025 yang akan datang. Nottingham Forest akan amankan Willian secara gratis.
Nottingham Forest kabarnya akan mengamankan jasa mantan pemain Chelsea dan Arsenal Willian secara gratis. Willian sendiri bisa diamankan secara gratis karena sang pemain telah menjadi agen bebas. Dilaporkan dari BBC Sport, proses transfer sendiri berjalan dengan cukup lancar, di mana sang pemain hanya tinggal selangkah lagi untuk bergabung permanen dengan Nottingham Forest. Fulham sendiri sebenarnya memberikan opsi perpanjangan kontrak kepada Willian, akan tetapi sang pemain memilih untuk cabut dan menjadi agen bebas. Kirim tawaran terakhir ke Inter Milan, Andre Onana selangkah lagi gabung Manchester United. Penjaga gawang Inter Milan Andre Onana selangkah lagi mendarat di raksasa Liga Inggris Manchester United pada bursa transfer kali ini. Melansir dari laporan Fabrizio Romano, kesepakatan verbal antara Onana dan Manchester United telah disetujui. Setan Merah lantas bakal segera mengajukan tawaran terakhir kepada Inter Milan untuk menebus Andre Onana. Hal tersebut dikarenakan Manchester United membuat penawaran total 55 juta euro atau setara dengan 922,4 miliar rupiah. Masuk ke target Manchester United, gelandang Fiorentina minta dilepas. Gelandang Fiorentina Sofyan Amrabat baru-baru ini meminta klubnya untuk melepaskannya ke bursa transfer setelah adanya ketertarikan dari Manchester United. Amrabat sendiri masuk ke dalam target Manchester United karena performanya yang konsisten terutama dalam menjaga lini tengah. Akan tetapi, pihak Fiorentina menepis kemungkinan untuk menjual gelandang andalannya tersebut. Pihak Fiorentina sendiri dikabarkan mulai mempertimbangkan akan hal tersebut. Mereka kabarnya mau melepaskan sang gelandang dengan bandrol harga sebesar 35 juta pound sterling untuk penawaran terendah. Aaron Ramsey akan pulang ke rumah setelah 15 tahun. Aaron Ramsey tampaknya sudah berada di ujung karir profesionalnya. Ada kemungkinan ia akan kembali berkarir di rumah sendiri, di Cardiff City, Wales. Terakhir Ramsey membela Nice pada musim 2022-2023, kontraknya hanya setahun kala itu. Setelah berakhir, Nice ternyata tidak memperpanjang kontraknya. Alhasil Ramsey sekarang berstatus tanpa klub. Ramsey sebenarnya masih bisa melanjutkan perantauannya. Ada kesempatan ia berkarir di Arab Saudi. Namun Ramsey dikabarkan menolak tawaran tersebut. Fokusnya sekarang adalah kembali membela Cardiff City. Italia lagi-lagi ke final, tembus partai puncak Euro U19 2023. Italia akan berhadapan dengan Portugal untuk memperebutkan mahkota juara Euro U19 tahun ini setelah mengalahkan Spanyol 3-2. Kelolosan ini menandai kali kelima timnas dan klub Italia mencapai partai puncak tahun ini. 3 tim Serie A yaitu Inter Milan, AS Roma, serta Fiorentina masing-masing menembus final Liga Champions, Liga Eropa, dan Europa Conference League. Sementara timnas Italia U20 menempuh jejak serupa di Piala Dunia kategori usia tersebut. Sayangnya di keempat ajang tersebut ada satupun perwakilan Italia menjadi juara. Apakah Italia U19 bisa memutus tren negatif tersebut akhir pekan ini dan bertahta sebagai kampiun Eropa? Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!